Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dapat bermuajahah, dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat ridhonya kepada kita sekalian. Sama-sama kita sayangi Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Zahra beserta seluruh keluarganya dan juga semua panitia dan pengurus dari Majelis Ta'lim Al-Futuhat. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap ustazah yang banyak menghiasi majelis kita, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Kembali diingatkan untuk tidak ambil gambar baik foto maupun video, karena saya kalau di luar berniqab, saya buka di majelis-majelis saya karena saya ingin kita saling bertatap muka, bukan bertutup muka. Karenanya saya juga berharap siapapun darimu yang menggunakan niqab, silahkan dibuka niqabnya, biar kita bisa saling memandang. Teman-teman bisa pandang saya bisa pandangi muka semua yang hadir insyaallah. Dan juga untuk menghindari adanya orang yang kalau dibuka cadarnya ternyata berkumis. Katanya pernah kejadian, enggak di sini tapi, enggak di sini. Dan bukan di majelis saya juga. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita segala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, ada di tanggal 1 kita sekarang nih, 1 dari bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah tanggal 1 merupakan hari-hari mulia dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kemuliaannya berhasil kita raih insyaallah. Dan saya hari ini akan membahas surat atau kisah yang juga berkaitan sama hari-hari yang akan kita jalani ini, yaitu tentang kurban. Adanya di surat Shaffat dari ayat 100, 101 dan seterusnya. Untuk itu sebelumnya kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat, ilmu yang menjadikan kita semakin hari semakin dekat dengan keselamatan bagi dunia hingga akhirat kita insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim thumma wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Katanya Allah, wa qala, dan berkata Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi menuju kepada Allah Tuhanku, Dia akan selalu memberikan petunjuk padaku. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan lahirnya seorang anak yang sangat bijaksana, sangat baik. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya, ketika anak tersebut sudah sanggup pada umurnya, telah berada pada usianya yang tepat, qala, Nabi Ibrahim berkata padanya, ya bunayya, wahai kesayanganku, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, artinya aku mendapatkan wahyu dari Allah lewat tidurku, anni adzbahuka, bahwasanya aku harus menyembelihmu, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimanakah pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar, sang anak berkata, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang kamu telah diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, baring miring, wa nadainah, maka kami pun memanggilnya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah melaksanakan mimpimu itu, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat-sangat nyata. Fanadainahu bidhibhin adzim, kami pun tebus anak tersebut, menggantikannya dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian untuk masa yang akan datang. Salamun ala Ibrahim, keselamatanlah bagi Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, demikian kami membalas hamba-hamba kami yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Shadaqallahul azim
Wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 110. Nah, 10 ayat. Karena memang ayatnya pendek-pendek ya. 111 malahan ya. 111. Dari ayat 100 sampai dengan 111. Mungkin kalau teman-teman nanti di rumah mau baca-baca lagi, nah itu silahkan tuh. Surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111. Surat As-Saffat juz berapa Ustazah? Tepat habisnya surat Yasin. Berarti juz 23 ya. Allah bercerita tentang apa yang akan segera kita jelang nih. Hari-hari Idul Adha, hari-hari penyembelihan kurban asal muasal, tentang kisahnya biar kamu yang kurban ngerti bahwa tujuan kurban, hikmah kurban itu bukan cuman sekedar pengaliran darah hewan yang kamu sembelih pada hari raya Idul Adha atau 3 hari tasyrik sesudahnya. Bukan hanya sekedar makan daging, bakar sate, bukan hanya sekedar bikin kuah gulai, akan tetapi ada makna yang lebih besar daripada itu. Bahkan bukan hanya sekedar tabungan kurban, arisan kurban, gitu ya, yang banyak dilaksanakan oleh umat Islam, akan tetapi biar kita dapat intinya, biar kita dapat poinnya, kita biar dapat pelajarannya, apa sih yang Allah Subhanahu wa taala maukan untuk kita ketika kita melaksanakan kurban tersebut. Dan biar kamu tahu juga bahwa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan tuh bukan sekedar penyembelihan kurbannya, tapi makna yang jauh lebih besar daripada itu, untuk mengorbankan apa yang kita cintai untuk sang tercinta di sisi kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita dengerin ceritanya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Allah lagi ceritain tentang kekuatan hatinya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh sangat faham kehidupannya di dunia adalah sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjalanan seorang hamba untuk menuju kepadanya. Kamu, saya, kita semua adalah musafir dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Kamu, saya, kita semuanya adalah orang-orang yang sedang berjalan selangkah demi selangkah hingga maut datang, dan kemudian kita mencapai tempat terakhir dari kehidupan yang seharusnya kita tinggali. Semoga Allah jadikan surga sebagai tempat kembali kita. Semoga Allah selamatkan perjalanan kita di dunia hingga bahagia kita di hari ketika kita harus kembali kepadanya. Nabi Ibrahim gak pernah lupa itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan waqal, beliau berkata inni dzahibun ila rabbi. Saya ini adalah seorang yang dzahib. Saya adalah seorang yang sedang pergi. Saya adalah orang yang sedang berangkat. Saya adalah seorang musafir yang terus bepergian. Menuju siapa? Ila Rabbi, menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekalian, siapapun dari kita nih, semua dari kita. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, kata Allah dalam Al-Qur'an. Di surat yang lain Allah bilang, kalian semua adalah orang yang sedang bekerja. Bekerja menuju Allah. Cuman masalahnya, dengerin saya, masalahnya, liatin dirimu, masalahnya
Kita semua adalah orang yang sedang bekerja, orang yang sedang menuju kepada Allah. Akan tetapi ada di antara kita orang yang berjalan meskipun perlahan menuju keridhaan Allah, dan ada juga orang-orang di atas muka bumi ini yang berjalan menuju kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua pasti jalan menuju kematian, teman-teman. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Satu waktu nanti akan berjumpa juga sama kematian kita. Masalahnya perjalananmu nih sisanya lagi menuju kepada keridhaan Allah, udah pas belum langkahnya? Ada yang menujunya justru sebaliknya kepada kemurkaan Allah. Semakin hari semakin jauh dari ridhonya Allah, semakin hari semakin jauh dari cintanya Allah, semakin hari semakin jauh dari rahmatnya Allah. Mudah-mudahan semuanya biar langkahnya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kenapa saya bacainnya dari ayat ini? Biar kamu tahu bahwasanya kehidupan tuh intinya perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim selalu berkata seperti itu, kita pun juga selalu mengingatkan diri kita. Jadi kalau lagi rakus-rakus sama dunia, lagi pikiran dipenuhi dengan dunia melulu, Bu, ingatnya sama dunia aja. Otaknya tuh kalau udah dibuka angka semua isinya. Bayar rumah sekian, telepon sekian, beli pulsa sekian, anak-anak sekolah sekian, listrik sekian, air sekian, beli baju baru sekian, uang bulanan sekian. Angka semua gitu isinya. Ibu-ibu sekalian, kamu menuju Allah nggak pakai angka, pakainya rasa. Sebab angka itu ibu-ibu sekalian urusannya cuman urusan dunia. Yang urusan sama Allah hati. Perjalanan ini tidak ditempuh dengan mobil, dengan motor, bukan. Akan tetapi perjalanan ini adalah perjalanan hati. Karenanya perjalanan ini adalah perjalanan yang memerlukan rasa hatimu. Bagaimanakah rasa hatimu malam, siang, sore, pagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatkah kamu padanya? Syukurkah kamu padanya? Takutkah kamu padanya? Berharapmu padanya atau kepada makhluknya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat terus tiap kali pikiran udah dipenuhi sama urusan-urusan dunia, wahai hati, kita lagi jalan menuju Allah. Wahai hati, esok atau lusa kita bakal mati. Kalau tidak dari sekarang memastikan langkah menuju ridha Allah, kapan lagi kiranya? Kita nggak tahu waktu kita yang tersisa nih keburu apa enggak nih sampai ridha Allah berhasil kita dapatkan. Makanya nggak usah kebanyakan transit, nggak usah kebanyakan mangkal, nggak usah kebanyakan berhenti perjalanannya. Meski tertatih tetaplah berjalan, meski terseok-seok tetaplah berjalan, meski jatuh bangun tetaplah berjalan. Jangan berhenti takut keduluan mati.
sementara ridha Allah belum kita dapatkan. Waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, aku adalah seseorang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah akan selalu memberi petunjuk pada saya. Kita kalau jalannya udah benar menuju ridha Allah, insya Allah dibimbing terus, Bu. Kak, perjalananmu kalau udah benar langkahnya menuju Allah, jangan takut, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Dek, kalau jalan takwa sudah kamu tempuh, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Allah tidak akan pernah melepaskanmu dari kasih sayangnya. Kita kalau udah disayang sama Allah, gak terlalu penting kasih sayang dari orang lain. Kita kalau udah disayang sama Allah, gak terlalu penting kita punya apa gak punya yang dipunyain sama orang lain. Kita kalau udah dapat kasih sayang Allah, kita akan menjadi orang-orang yang terus dibahagiakannya dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Maka pastikan bahwa kamu sudah berada di jalannya. Pastikan bahwa kamu tidak sedang kemana-mana. Pastikan bahwa hatimu sudah menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas paling utama dalam kehidupanmu. Pastikan. Jangan sampai dari kecil sampai sekarang cita-citanya masih sama aja. Pengen punya rumah gede, pengen punya mobil mewah. Jangan sampai dari dulu sampai sekarang cita-citamu masih tetap sama aja. Pengen ada seseorang yang menyayangi saya apa adanya. Perlu berapa tahun ngaji lagi sampai membuatmu faham bahwa harta semuanya akan kamu tinggalkan? Perlu berapa ujian lagi untuk faham bahwa hanya cinta Allah yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan? Perlu dikecewakan sama berapa banyak orang lagi sampai kamu mengerti bahwa cinta Allah seharusnya jadi satu-satunya tujuan? Mari periksa langkah perjalanan ini. Sudahkah ia mantap pasti menuju Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah selalu akan membimbing kita, insya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim, teman-teman saya sekalian, dari sebelum nikah itu doanya minta diberi keturunan yang soleh, bukan asal keturunan, bukan asal anak. Nabi Ibrahim gak minta asal anak. Ya Allah kasih saya anak ya Allah yang lucu, yang sehat, yang normal, yang cerdas. Itu tuh ya, yang kamu minta tuh semuanya tuh urusan-urusan yang baliknya ke kamu. Minta anak yang sehat, kenapa? Kalau sakit-sakitan ibunya susah, kan begitu? Kamu minta anak sehat karena kamu kepengen kamu gak repot hidupnya. Minta anak yang pinter, kenapa? Biar gak malu kalau punya anak gak naik kelas, kan gitu? Urusannya sama kamu. Biar kalau pinter dia nanti hidupnya gak susah gitu kan. Biar nanti dia dapat pekerjaan yang bagus, nantinya jadinya gak ngerepotin saya, malah dia bisa kalau udah tua, udah inian,
bisa nafkahin saya gitu. Anak kok dijadikan sebagai investasi buat dunia kamu? Salah, nggak gitu. Kalau liatin doa-doanya orang soleh, mereka mintanya Robbi habli, ya Allah karuniakan kepada saya keturunan yang soleh. Yang soleh, soleh kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Sebab aku ingin anak-anakku adalah hamba-hambamu ya Allah. Aku akan mendidik mereka hingga mereka menjadi hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang ahli sujud, hamba-hambamu yang ibadah. Ibadah kepada siapa? Allah. Saya kalau perhatiin doa orang-orang soleh, saya nggak dapetin mereka doa, ya Allah karuniakan kepada saya anak-anak yang berbakti kepada saya. Nggak ada. Kalau kamu pelajari Al-Quran, kamu akan dapati doanya orang-orang soleh itu selalu saja meminta kepada Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang ahli ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Mereka nggak mikirin anak-anak yang bakti kepada dia, anak-anak yang kuat yang bisa bantuin saya di masa tua, nggak ada, nggak minta gitu, nggak minta gitu. Nih ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu ingat, ibu-ibu kalau doain anak-anaknya apa Anda? Hasil pengajian, ya kan? Anak yang soleh-soleha. Tapi kan seringnya gitu, Ustazah doain dong anak saya Ustazah. Biar jadi anak-anak yang bakti Ustazah. Bakti sama siapa? Sama saya. Kamu sebenarnya nggak lagi doain anak, lagi doain diri sendiri. Liatin betapa egoisnya dirimu itu. Doain suami juga gitu. Ya Allah karuniakanlah suami saya rezeki yang banyak ya Allah. Biar apa coba? Biar ngasihnya juga banyak, kan gitu kan? Masya Allah. Siapa di antara kita yang kalau doain suami, ya Allah bahagiakanlah hati suami saya dimanapun saja dia berada, bersama dengan dia, bersama dengan siapapun dia sedang berada ya Allah. Itu namanya baru doain suami, kan begitu? Ya enggak? Ya Allah bimbinglah suamiku ya Allah, hingga ia menjadi hambamu yang saleh, bahagia hidup dunia akhiratnya. Kan begitu tuh? Kita emang enggak kadang-kadang, suka doanya tuh kayak gitu tuh egois kita. Suami saya banyakin rezekinya ya Allah biar bisa ngasih saya. Suami saya Allah jangan biarkan hatinya berpaling dari saya. Kamu gak lagi doain suami, kamu lagi doain dirimu sendiri. Egois sekali kita ya. Teman-teman sekalian, jadi gak boleh Ustazah doain kayak gitu. Boleh, saya cuma lagi bilang bahwa sebenarnya kamu gak lagi doain suami, kamu lagi doain diri sendiri. Itu. Sehingga sekalian, nih kalau kita pelajarin doa yang lebih bagus lagi yang diajarkan para nabi-nabinya Allah, minta anak-anak dijadikan anak-anak yang saleh. Dikaruniai anak yang saleh jadi hamba-hambanya Allah. Terus tuh doanya Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim dikasih anak dua-duanya jadi nabi. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Punya cucu jadi nabi. Punya cucu juga jadi ayahandanya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalam, putranya Nabi Allah Ishak.
Ya. Punya cicit nabi juga, namanya Nabi Yusuf. Makanya Nabi Muhammad bilang orang paling mulia nasabnya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Anak jadi nabi, bapak jadi nabi, kakek nabi, buyut nabi juga. Luar biasa. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Tapi mau jadi nabi anaknya, mau jadi orang soleh anaknya, bapaknya mau Allah karuniakan hadiah-hadiah besar, nggak sembarangan. Pangkat tertinggi akan Allah Subhanahu wa taala berikan sesudah lulus semua ujian. Nabi Ibrahim juga begitu. Teman-teman saya sekalian, Allah mau kasih hadiah besar Nabi Ibrahim nantinya. Apa itu? Bangun Ka'bah. Hingga semua orang yang tawaf nih masa sekarang nih lagi penuh-penuhnya. Padahal cuacanya lagi panas-panasnya. Orang tawaf pada pakai payung, teman-teman. Ini kalau lagi zaman-zaman kayak gini nih, masa-masa kayak gini nih, saya pernah tinggal di negeri Arab. Kalau lagi bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, musim panas, liburan musim panas. Orang Arabnya pada kabur, liburan musim panas. Kemana mereka kaburnya? Ke Eropa, ke negeri-negeri yang adem-adem. Ke puncak tuh. Makanya nggak aneh. Ntar aja liatin aja deh, bulan-bulan Juli, Agustus ke puncak dah. Banyak banget yang hidungnya mancung. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, orang Arabnya aja yang emang orang Arab nggak pada kuat. Udah musim panas kayak begini, 50 derajat Celcius. Panas luar biasa teman-teman. Panas luar biasa. Setiap orang yang tawaf nih, sampai kapanpun, Nabi Ibrahim Allah mau kasih sahamnya, pahalanya. Nabi Ibrahim tuh dapat saham pahala untuk setiap siapapun yang tawaf di Ka'bah. Dari zamannya Nabi Ibrahim sampai zaman akhir. Tapi hadiah sebesar itu teman-teman sekalian tidak akan Allah berikan sembarangan. Hanya yang sudah lewat sensor demi sensor kehidupan. Harus lewat ujian demi ujian kehidupan. Jangan kata mau dikasih hadiah sebesar itu teman-teman sekalian. Orang mau jadi dokter aja ujiannya panjang. SD dulu harus lulus dengan hasil yang bagus. SMP hasilnya juga mesti bagus. SMA hasilnya juga mesti bagus. Kuliah S1 hasilnya juga mesti bagus. Kuliah lagi S2 spesialis, kan begitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, buat jadi dokter yang misalnya bakalan dikasih rumah sakit sama pemerintah untuk dia kelola. Untuk setiap pemasukan dari rumah sakit tersebut dia diberi saham atas rumah sakit itu. Segitunya aja lewat ujiannya panjang bener. Kalau orang males-malesan jadi kaum rebahan, anak-anak kita nggak lulus tuh ujian, betul? Apalagi mau dapat hadiah kayak Nabi Allah Ibrahim. Dan di sini kita belajar, ibu-ibu sekalian saya muliakan, karunia Allah nggak ada yang gratis. Karunia Allah nggak ada yang gratis. Untuk orang-orang pemalas, tukang rebahan, baringan, disuruh baca Quran males, suruh puasa lapar, suruh tahajud ngantuk. Kira-kira karunia apa yang pantas buat para pemalas-pemalas ini?
Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, dagangan Allah itu adalah surga. Sehingga sekalian, buat menuju ke surga, menuju ridha Allah, menuju karunia-karunia besar, harganya juga mahal. Dibayar pakai ujian-ujian yang kita lewati dari kehidupan ini. Kalau nggak lewat ujiannya, ya nggak naik-naik kelas. Kalau nggak lewat ujiannya, nggak naik-naik kelas. Ujian tuh kalau nggak lewat, tandanya apa? Ujiannya itu mulu. Makanya kalau kamu ngerasa, ustazah saya loh ustazah, hidup nih ustazah ujiannya itu aja. Apa? Miskin mulu ustazah. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kamu udah dikasih miskin dari sejak kecil, kenapa belum terbiasa sampai sekarang? Kalau kamu masih merasa saya terus-terusan diuji dengan kemiskinan, ya artinya kamu belum naik-naik kelas, tuh ujian remedial mulu. Serius ustazah, berarti kalau saya masih miskin, saya masih terus aja ujian itu belum lewat-lewat. Bukan itu. Bukan artinya kamu harus jadi kaya dulu untuk bisa bilang bahwa saya sudah melewati ujian kemiskinan. Bukan. Akan tetapi kalau kamu udah lewat ujian kemiskinannya, artinya bahwa kemiskinan sudah bukan lagi menjadi ujian untukmu. Kamu udah nggak apa-apa sama kemiskinan. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjadikan kamu udah lewat dari ujian itu, nanti akan datang ujian yang lain. Gitu. Berarti saya miskin terus ustazah? Enggak gitu juga, belum tentu. Ada yang abisnya lewat dikasih kekayaan, ada yang Allah lihat dia emang pantasnya miskin jadi kasih kemiskinan. Terus-terusan. Tapi biar kamu tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam hidup adalah yang terbaik. Bu, Nabi Muhammad miskin, akan tapi saya nggak pernah dengar Nabi Muhammad menganggap kemiskinannya sebagai sebuah ujian kehidupan. Nggak pernah. Nabi Muhammad nggak pernah mengeluhkan tentang kemiskinannya. Nabi Muhammad bahkan tiap punya apapun Nabi Muhammad buru-buru mengeluarkannya gitu. Itu emang lain kelas ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu ngerasa ustazah ujian saya dari dulu ustazah, ngadepin suami nih ustazah, ya ampun urusan cewek mulu. Abis kelar dari yang satu nih ustazah udah beres, datang lagi. Udah janji ini itu apa segala macem, datang lagi ustazah, ada aja gitu. Ujian saya kok urusan ini mulu ya ustazah. Artinya kamu belum lulus-lulus. Kenapa kok belum lulus-lulus? Salah jawab soal ujian. Iya kan? Tiap kali dikasih lembaran soal bukannya diisi dirobek-robek, ya ujian terus. Ya nggak lulus-lulus teman-teman. Ngerjainnya mesti yang benar sampai kamu mampu melewati ujian tersebut, sampai kamu menjadi terserah dah. Urusan dia dengan perempuan lain bukan menjadi hisab yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hatimu terfitnah dengan perempuan lain itu adalah derita lo, bukan derita gua. Biarin aja, itu ujian dia teman-teman, bukan ujian kita. Ujian kita adalah tetap menjadi istri yang solehah dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan bisa lewatin ujiannya, amin. Saya nggak mau terus-terusan bahas ini dah. Ntar ibu-ibu pada gimana gitu.
Teman-teman sekalian, kita lanjutkan nih. Surat As-Saffat. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya. Ujiannya apa nih? Ketika anaknya udah sampai umurnya, sesudah dipisahkan sekian tahun lamanya, Nabi Ismail bersama ibundanya Siti Hajar tinggal di kota Mekah. Ghairi di zar'in, nggak punya tanaman. Jangankan rumah, tanaman sebiji nggak kelihatan. Ditinggalkannya istri dan anaknya di sana. Ujian besar teman-teman. Buat Nabi Ibrahim ujian besar. Lebih besar lagi ujian tersebut buat Siti Hajar. Sebagai seorang ibu muda, punya anak bayi, ditinggalin sama suaminya di gurun pasir tak berpenghuni. Masya Allah, ujian besar luar biasa. Sesudah mereka mampu melewati semuanya, Nabi Ibrahim Allah izinkan kembali ke Mekah. Mekah sekarang sudah jadi sebuah kota padat penduduknya, dengan seorang pemimpin yang adalah seorang perempuan, yaitu istri beliau Siti Hajar. Anaknya udah mulai besar, udah enak diajakin ngobrol. Anak hasil didikan seorang perempuan yang luar biasa kuat hatinya, kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya, ketika anak sudah mencapai usianya, qala, Nabi Ibrahim baru senang habis ketemu lagi sama anaknya. Sampai kemana-mana jalan barengan, ada yang sakit nengokin bareng, makan barengan, jalan barengan, sholat barengan, ibadah barengan, sedekah barengan, jalan kemana-mana barengan mereka nih. Nabi Ibrahim belum punya anak Ishak waktu itu, baru Ismail ini teman-teman sekalian. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Allah Ibrahim. Nih kalau lewat ujian ini nih aku kasih hadiah nih Ibrahim nih. Kita mau lihat nih Ibrahim, kita mau lihat Ibrahim. Allah kasih perintah berupa mimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpimu bukan. Mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpinya wali itu adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala atau bisyarah dari Allah. Bisa merupakan isyarah, artinya adalah pertanda, bisa merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira. Kalau mimpi kita belum tentu isyarah, belum tentu bisyarah, jadi nggak usah terlalu khawatir sama urusan mimpi. Ada orang datang sama saya, ustazah, tadi malam saya ngimpi ustazah. Terus saya ngimpi ustazah ngasih bacaan sama saya, tapi bangun-bangun saya lupa apa ya ustazah bacaannya. Kamu bacaannya dikasih waktu mimpi? Iya. Nanti malam kamu ngimpi lagi aja dah. Tanyain tuh sama saya. Yang kamu lihat saya dalam mimpi kamu, terus bisa-bisanya nanyanya sama saya dalam alam nyata. Enggak bisa begitu teman-teman, enggak bisa gitu. Mimpinya Nabi wahyu. Apa yang dimimpiin sama Nabi Ibrahim? Menyembelih anaknya. Ya Allah, nyembelih anak bu, ujian bukan main-main. Nabi Ibrahim cintanya sama anaknya luar biasa. Ibu yang gak cinta sama anak aja disuruh nyembelih ya kagak tega bu. Seenggak sayangnya orang tua sama anak, gak ada yang kepikir mau nyembelih anak, betul? Jangankan nyembelih anak ya bu ya, nyembelih kucing aja gak bisa. Betul apa enggak? Orang hatinya normal nggak bisa loh nyembelih kucing. Iya kan ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Nah ini bagaimana pula dengan Nabi? Akan tetapi di atas perintah Allah tidak ada selain ketaatan. Kita tuh ama apapun yang jadi perintah Allah, yang terbaiknya adalah sami'na. Kita dengar, kita patuhi, udah, nggak ada tawar-tawaran, nggak ada protes, nggak ada sok-sok berpikir. Kalau menurut saya ya,
Daripada haji ngantri panjang begitu, gimana kalau sebaiknya kita bikin Ka'bahnya jadi 2? Dan gak usah kebanyakan rut-rut mikir teman-teman sekalian. Gak usah mikir segala Ka'bah jadi 2 gitu kan. Itu udah haknya Allah SWT. Atau gini deh, Ka'bahnya gak usah jadi 2 deh, Ka'bahnya 1 aja gak apa-apa. Oke, Ka'bahnya 1. Tapi ibadah hajinya tuh jadi setahun 2 kali 3 kali gitu, biar gak terlalu ngantri. Ya namanya bukan haji Bu, namanya Syawal. Kan bukan bulan haji, bulan Syawal. Kalau dibikinnya jadi bulan Syawal namanya bukan haji, tapi Syawal, Qa'dah, gitu ya. Kan Dzulhijjah. Kalau dikerjainnya Dzulqa'dah berarti bukan haji tapi Qa'dah. Masya Allah. Jadi udah nggak usah ngatur-ngatur sama apapun yang jadi perintah Allah. Makanya Nabi Ibrahim begitu dapat mimpi itu, yang ada cuman sumpek hatinya, sedih bener hati, ya Allah gimana nih ya Allah. Bukan berarti nggak terima sama apapun yang jadi keputusanmu ya Allah, tapi beneran nih ya Allah. Malam harinya ngimpi lagi, malam 8 ngimpi, malam 9 lagi malam Arafah. Malam 9 mimpi lagi, Dzulhijjah. Ini nanti nih malam 8 malam Tarwiyah. Nah itu Nabi Ibrahim ngimpi tanggal segitu tuh, malam segitu. Besoknya lagi malam Arafah ngimpi lagi. Galau hati Nabi Ibrahim, tidak bisa beliau sembunyikan, hanya air mata. Ya Allah, apakah memang harus hamba melaksanakannya? Kalau memang hamba harus melaksanakannya, bimbing hati hamba untuk dapat melaksanakannya ya Allah. Kita nih Bu ya, diperintahkan sholat, tapi kita gak bakalan bisa sholat kecuali dengan bimbingan Allah, betul? Makanya selalu kita minta ihdinas siratal, bimbinganmu ya Allah untuk kami menempuh jalan yang lurus, gitu. Biar kita udah tahu hukumnya, biar kita udah paham segala permasalahannya. Kalau nggak dapat hidayah Allah, kita nggak bisa ngerjainnya. Ibu-ibu udah tahu belum kalau sholat tahajud hukumnya sunnah? Udah tahu dari kapan? Dari zaman kecil. Tapi siapa di antaramu yang udah tahajud dari zaman kecil sampai sekarang nggak pernah tinggal? Lihat mukanya saya nggak yakin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kenapa ya Ustazah, kita udah paham loh hukumnya, kita udah ngerti loh masalahnya, dan kita udah pengen ngerjainnya, tapi kok berat kita ngerjainnya atau susah kita ngerjainnya? Karena untuk kebaikan perlu hidayah. Karenanya kita selalu minta ihdinas siratal. Nabi Ibrahim juga gitu, ya Allah, aku tahu ini adalah perintahmu. Bimbing hamba ya Allah, beri petunjuk pada saya ya Allah, beri hidayahmu ya Allah untuk saya dapat melaksanakan ini semuanya. Malam 10 Nabi Ibrahim kembali mimpi. Begitu pagi hari diceritakan sama istrinya, Hajar, saya bermimpi menyembelih anak kita Hajar. 3 kali berturut-turut, malam 8, malam 9, malam 10. Bu, istri mana menurutmu yang tega melepas anaknya disembelih sama suaminya? Ya Allah, Allah nih ya, Allah nih Bu, saya kalau baca Quran gitu, dengerin kisah-kisah dalam Al-Quran gitu kan, saya telaah arti-artinya gitu. Ya Allah, mentok banget sih kalau ngasih contoh ya Rob, gak ada yang biasa-biasa aja gitu. Kayak Allah tuh lagi mau ngasih contoh, nih Halimah, nih, mau jadi hambaku yang bener, nih. Hambaku diperintah nyembelih anaknya dikerjain. Kamu diperintah segitu doang main tawar-tawaran Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya sekalian, Nabi Ibrahim
perintah nyembelih anak. Disampaikan kepada istrinya. Istrinya bilang, Ibrahim, selagi Allah yang memerintahkan. Hancur lebur bu hati. Akan tetapi orang yang bertakwa tahu apa yang harus dia laksanakan. Hati boleh hancur, tapi perintah Allah harus terlaksana. Hati boleh hancur, akan tetapi keridhaan Allah tetaplah yang utama. Hati boleh hancur, tapi dosa jangan kamu kerjakan. Dosa jangan kamu kerjakan. Dosa tidak pernah cukup jadi alasan untuk kita meninggalkan perintah Allah. Dosa nggak pernah cukup jadi alasan buat kita ngerjain perbuatan dosa. Ada suami selingkuh, emang dia doang yang bisa, gua juga. Kamu selingkuh juga, kamu ngerjain dosa. Tapi kan alasan saya dulu dong apa? Apa alasanmu? Suami saya selingkuh, dosa. Sakit hati nggak pernah cukup untuk jadi alasan kamu mengerjakan perbuatan dosa. Sama halnya dengan suaminya tuh, kenapa kamu berselingkuh dari istri kamu? Saya jatuh cinta. Jatuh cinta nggak pernah cukup jadi alasan untuk seseorang mengerjakan perbuatan dosa. Udah, ibu-ibu, teman-teman saudariku sekalian, rusaknya kita nih dari dulu sampai sekarang gara-gara ngikutin hawa nafsu. Pengen benar, tinggalkan hawa nafsu, ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim loh bu, kurang apa? Disuruh nyembelih anak. Perintah Allah apa? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita yang kita keberatan melaksanakannya. Enggak ada yang lebih berat daripada itu ibu-ibu sekalian. Kamu disuruh taat sama suami di saat suami sedang hatinya enggak benar. Berat. Akan tetapi enggak disuruh nyembelih anak, Bu. Halo? Mikir enggak nih? Jadi ustazah, walaupun suami gimana-gimana kita harus berusaha untuk tetap senyum, untuk tetap baik sama dia. Iya. Berat ustazah, bukan nyembelih anak kan? Dah gitu aja ingetnya. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak, beliau mampu taat teman-teman. Kita disuruh apa sampai nggak bisa taat? Pasti lebih ringan kan daripada disuruh nyembelih anak. Bismillah kita akan ucapkan sami'na terhadap apapun yang diperintahkan Allah kepada kita. Insya suruh pakai jilbab jangan tawar-tawaran dek. Bu, jangan kalau beli ke warung jilbabnya ketinggalan. Suka ada tuh yang kalau buru-buru manggil tukang bakso jilbabnya ketinggalan, abisannya ribet kalau pakai nyari kerudungan segala, tukang baksonya udah jauh. Ada tuh yang kayak begitu. Kalau beli belanja di tukang sayur jilbabnya ketinggalan. Suka ada yang kayak begitu. Iya kan, kayak udah mahram sama tukang sayur. Sama syariat agama Allah, jangan tawar-tawaran. Perintah Allah sama kita semuanya gampang buat kita laksanakan dibandingkan dengan disuruh menyembelih. Itu aja terus yang kita jadikan sebagai patokan. Karena Allah ngasih contohnya segitu mentoknya bu, suruh nyembelih anak. Alhamdulillah Siti Hajar tuh solehah ya. Saya bayangin aja kalau Siti Hajar tuh perempuan modelan kita, modelan ibu-ibu nih. Saya diperintah Allah nih buat nyembelih anak. Apa? Dulu kamu tinggalkan saya berapa tahun yang lalu dengan anak saya di gurun pasir tandus, nggak ada apa-apa. Untung aja Allah selamatin. Sekarang begitu anaknya selamat, kamu mau nyembelih dia? Laki-laki macam apa dirimu ini? Udah kebayang tuh. Kamu katanya nabi, masa disuruh nyembelih anak? Jangan-jangan
Mungkin gitu kali ya kalau yang jadi Hajar. Orang ini Bayoran Lama nih. Daerah mana sini? Haji Soleh ya. Apa? Kampung kecil. Kampungnya aja kecil. Habis istrinya udah setuju baru dah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dan menyampaikan kepada anaknya. Nabi Ibrahim, Bu, istrinya setuju nggak setuju beliau akan melaksanakan. Akan tetapi istri yang setuju semakin menguatkan. Nih makanya enaknya punya keluarga soleh, solehah tuh gitu. Perlunya kamu milih temen tuh kayak gitu. Perlunya kamu milih temen orang baik tuh kayak gitu tuh. Perlunya punya tetangga orang-orang baik, lingkungan orang-orang baik tuh kayak gitu tuh. Kenapa gitu? Kita akan melaksanakan perintah Allah. Tetangga kita mau nggak taat, teman kita mau nggak taat, suami kita mau nggak taat, kita akan tetap melaksanakan perintah Allah. Kan begitu? Akan tetapi ketika orang-orang di sekeliling kita juga sama-sama taat kepada perintah Allah, mereka akan menguatkan kita untuk menjadi semakin taat di jalan Allah. Gitu. Kan enak kalau misalnya gini, ngaji yuk, ada Ustazah Halimah tuh kajian di Jalan Haji Soleh. Temennya bilang, ayo, enak. Tapi kalau dibilang, Tanah Abang adalah yang lagi pada diskon loh. Ada barang cakep-cakep tau. Mall yang itu tuh sekarang lagi diskon loh. Yang kamu lagi cari tuh kerudungan, ya ampun murah-murah kemarin saya liatin. Ya udah kalau gitu hari yang lain aja. Nggak bisa, diskonnya cuma sampai besok doang. Tuh. Jadi melemahkan niatmu untuk pergi majelis kan. Makanya perlu pilih teman yang baik tuh karena gitu. Ketaatan bersama dengan orang-orang di sekeliling yang juga melaksanakan ketaatan akan terasa jauh lebih ringan. Dipanggillah Ismail. Nabi Ibrahim duduk berdua dengan Nabi Ismail. Hajarnya kemana? Nangis. Ya Allah Bu, gimana rasanya tuh ya jadi Siti Hajar. Ya udah deh tuh nangis aja dah. Nangis sama Allah emang udah yang paling enak. Ya Bu ya. Nangis sama Allah udah yang paling enak. Gak ada lagi dah yang lebih bisa melegakan hati daripada saat kita datang bersimpuh di pintu Allah. Tapi Siti Hajar tuh kalau nangis sama Allah juga bukan protes. Ya Allah kenapa sih saya? Enggak gitu. Kenapa harus saya ya Allah yang kau berikan ujian seberat ini? Ya Allah enggak cukupkah ujian yang dulu saat engkau membiarkan aku berada di gua, berada di padang pasir tandus seperti itu? Enggak pernah protes. Ya Allah. Ya Allah, aku tahu apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik. Karuniakanlah kekuatan pada hatiku ini ya Allah. Ya Allah. Saya ridho terhadap apapun keputusanmu. Saya menangis karena sedih membayangkan terpisah dari anak tercinta saya satu-satunya. Gitu. Saya ridho, saya hanya sedih. Sebagai manusia kita sedih wajar dong. Ibu mana nggak sedih ditinggalin anak? Ibu mana nggak sedih bahwa anaknya akan disembelih oleh suaminya dengan perintah Allah? Ibu mana nggak sedih? Ini nangis aja malah. Sekarang Ibrahim nih ngadepin anaknya. Liatin. Sampai ditulisin sama Allah dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, Allah tidak menyampaikan kalimat Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan bagaimana jawaban Siti Hajar.
Ya. Akan tetapi yang Allah ceritakan adalah tentang percakapan Nabi Ibrahim kepada anaknya, Bu. Kenapa gitu? Pembelajarannya sangat besar. Pembelajarannya sangat besar. Bahkan saya, teman-teman saya sekalian, bisa memberi kesimpulan tentang bagaimana cara komunikasi orang tua kepada anak hanya lewat percakapan yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan kabar berita sangat dahsyat ini hanya perlu 3 kalimat. Ya bunai, ra'aitu anni adbahuka fandur madza tara. Bu, caramu berkomunikasi sama anakmu jangan jauh-jauh dari ketiga hal ini. Ini kesalahan komunikasi orang tua karena jauh dari 3 hal ini nih. Orang tua sama anak yang bagus komunikasinya. Suami sama istri yang bagus komunikasinya. Bu, pernikahan tuh 90% isinya ngobrol. 10% baru tuh urusan-urusan yang lain. 90% isinya ngobrol. Nah kalau udah suami sama istri ngobrol beranteman mulu, gimana model pernikahannya? Karena suami istri udah gak enak diajakin ngobrol, gimana model pernikahannya? Emang yang harus dibenerin pertama tuh komunikasi antara suami dan istri. Ustazah udah telat, suami saya udah meninggal. Iya udah, ya gak apa-apa Bu, saya gak nyuruh kamu buat kawin lagi. Ingat umur, ya Bu ya. Suami meninggal kamu umur 60 tahun, masa sih mau kawin lagi? Enggak, saya sampaikan hal ini buat anak-anak muda, ibu-ibu muda, calon-calon istri, gitu kan? Atau ibu-ibu buat anak-anaknya, istri-istri baru gitu kan, istri lama juga. Membenahi diri nggak ada salah-salahnya, Bu. Yang pertama ya bunai, panggil orang yang kamu bicara dengannya dengan panggilan yang paling dia sukai. Nggak harus ya bunaya kepada anak-anak kamu bukan orang Arab. Apa aja yang dia senengin, dia senengnya dipanggil apa? Sayang. Kalau dia seneng panggil. Iya kan? Saya pernah ingat, saya ada nyampein gini nih, Bu, walaupun anak kamu tuh badannya besar, badannya XXL, kamu jangan panggil anakmu endut, brot, jangan, gitu kan? Kamu seneng, kamu ngerasanya lucu, anak kamu belum tentu nggak sakit hati. Saya bilang begitu. Bu, ya ampun, abis selesai majelis saya datengin anaknya beneran ukurannya XXL. Dia bilang sama saya, Ustazah makasih ya Ustazah. Selama ini gak ada yang bisa bilangin ibu saya. Ustazah kok tahu sih? Saya selalu aja Ustazah dipanggil sama ibu saya tuh, brot sini brot. Saya malu Ustazah sama teman-teman saya. Hati-hati sama panggilan, panggil anakmu dengan panggilan yang paling dia sukai. Sama halnya dengan panggil suamimu dengan panggilan yang paling dia sukai. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad panggil Sayyidah Fatimah, ya umma abiha. Ya umma abiha, wahai yang setara dengan ibu bagi ayahnya. Wahai yang setara ibu bagi ayahnya. Nabi itu kayak bilang, punya kamu nak satu, saya kayak nggak perlu siapa-siapa. Kamu setara ibu bagi saya. Sayyidah Fatimah seneng banget tuh dipanggil begitu, ya umma abiha. Teman-teman sekalian, saya muliakan, Sayyidah Nabi Muhammad alaihissalam memanggil Sayyidah Aisyah. Kadang-kadang ya Humaira, wahai yang pipinya kemerahan. Kadang-kadang manggilnya ya Aish, wahai hidupku. Ya Allah, nggak meleleh tuh Sayyidah Aisyah dipanggil begitu. Masya Allah, Masya Allah. Panggil,
suamimu dengan panggilan yang paling dia sukai. Panggil anak-anakmu dengan panggilan yang paling dia sukai. Dia seneng tuh dipanggil apa? Panggil dia dengan panggilan tersebut. Gitu. Sayang, bidadarinya mama. Gitu ya. Apalah panggilan untuk anak-anakmu yang kamu lihat, oh dia kalau dipanggil itu tuh kayak senyum-senyum, seneng. Tuh, terusin. Gitu. Ya bunai, itu ngaruh tuh. Komunikasi itu diawali dengan panggilan. Panggillah dengan panggilan yang dia sukai, bukan yang kamu sukai, bukan. Yang dia sukai. Habis itu, teman-teman saya sekalian, walaupun ibu-ibu juga ya, jangan ngiri kalau ada teman-teman lain dipanggil sama istrinya, sayang. Kamu gak dipanggil kayak gitu, gak apa-apa bu, gak apa-apa. Kesel deh ustazah. Dia tuh ustazah dipanggil sama temen, saudara saya tuh ustazah dipanggil sama suaminya tuh say. Segedok banget saya dengernya ustazah. Kamu hati kamu yang rusak. Kamu pengen juga. Tenang, dipanggil sayang tuh belum dipanggil saya belum tentu artinya sayang. Bisa jaga syaiton. Panggil yang gitu kan. Itu juga kamu mesti pastiin tuh maksudnya dia yang tuh yang keberapa. Udahlah, ya kan? Kita nggak usah ngiri sama orang lain, tapi yang pasti kita berusaha untuk panggil orang-orang yang kita sayangi dengan panggilan yang dia sukai. Jangankan orang yang kamu deket teman-teman, saya ustazah, ya kan ya? Ada panggilan-panggilan yang saya nggak suka. Misalnya, saya nggak suka dipanggil Umi. Saya nggak suka. Umi Halimah. Nggak suka. Saya nggak pernah ngelahirin kamu. Panggil apa ustazah? Ya udah ustazah aja gitu kan. Ya gitu ya. Ada lagi orang manggil saya kayak gini, Us. Enggak suka gitu. Tapi ya orang mau manggil ya udah aja sih. Saya nggak akan tegur juga. Cuman ya sekedar maksudnya jangankan orang yang sangat dekat denganmu gitu. Orang yang enggak deket aja itu ada yang nggak suka gitu kan dipanggil seperti itu gitu. Begitu ya, jadi bismillah kita panggil orang-orang di sekeliling kita dengan panggilan yang paling dia sukai. Teman-teman saya sekalian, ya bunai, satu. Ra'aitu anni adbahuka. Nabi Ibrahim nggak bilang ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, siaplah nak. Nggak gitu. Atau gini, nak siap-siaplah sebab ayah akan menyembelihmu, enggak gitu juga. Enggak gitu. Bukan dengan kata perintah. Bukan juga gini, jangan nangis ya. Kamu harus sabar. Sebab kita nih kan hidup mau menjalankan perintah Allah nih. Sekarang nih ayah udah diperintah buat menyembelih kamu. Ayo cepetan siap-siap. Enggak gitu. Enggak gitu. Akan tetapi kalimat yang dipakai Nabi Allah Ibrahim, ra'aitu anni adbahuka. Ayah bermimpi diperintah Allah untuk menyembelihmu. Kalimat cerita, kalimat berita. Teman-teman, kalimat berita. Itu yang harus banyak menjadi obrolanmu bersama suamimu, bersama anak-anakmu tuh pakai kalimat berita aja, cerita. Daripada kamu bilang sholat, nggak sholat neraka loh. Daripada begitu, mendingan nak, mama habis dapat keterangan nak dari ustazah.
Katanya nak, kalau kita sholat berjamaah tuh 27 kali lipat dan hati kita nih bisa bersatu. Mama jadi lebih sayang sama kamu. Ayah jadi lebih sayang sama kamu jadi lebih sayang sama mama. Nggak tahu sih ustazah tuh bener apa enggak. Tapi si ustazah tuh pengalamannya banyak. Gimana kalau kita coba nak? Kita sholat berjamaah yuk. Biar mama jadi tambah sayang sama kamu. Katanya gitu. Saya rasa anak lebih tertarik deh. Daripada kamu bilang sholat. Gak sholat mulu neraka loh. Bahasamu tuh anceman, kalimat perintah, kalimat larangan. Jangan, awas. Kamu harus, perintah semua. Tiap ngelihat anaknya HP terus. Iya, gitu. Siapa yang begitu? Baik. Teman-teman sekalian saya muliakan. Ra'aitu anni adbahuka. Kemudian yang ketiganya selain kalimat berita, kalimat cerita aja. Enak tuh kalimat cerita aja. Nak, kita puasa yuk nak yuk. Itu nak hari Arafah. Katanya ya nak ya, puasa hari Arafah tuh ngapusin dosa 2 tahun. Tahun sekarang sama tahun yang akan datang. Dan kabarnya nak gak ada loh amal ibadah yang dijanjikan diampuni di masa yang akan datang selain puasa hari Arafah. Insya Allah nih katanya ustazah tuh tadi tuh, insya Allah yang puasa hari Arafah umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Kita puasa nak, umur kita panjang sampai tahun depan. Seneng sekeluarga mau puasa, kan begitu kan? Enak tuh pakailah kalimat-kalimat berita. Gunakan kalimat-kalimat pemberitahuan, cerita aja cerita. Nggak usah pakai banyakan tanda perintah tuh di belakang kalimat-kalimatmu itu. Nah, habis kalimat berita, udah semuanya, baru kalimat pertanyaan. Fandur madza taro. Gimana nak? Enaknya? Kita puasa nggak? Gitu. Hari apa mah? Paling pertanyaannya kayak gitu. Waduh saya sekolah tuh mah. Palingan juga kamu kuat nak. Kemarin Ramadan juga kamu sekolah kuat kan sambil puasa. Iya sih mah, tapi bangunin sahur ya mah. Siap. Kamu minta dibikinin sahur apa? Enak tuh bu kayak gitu tuh. Percakapan ibu sama anak kayak begitu tuh. Yang dirindukan sama anak-anakmu. Betul? Ini kalau ada anak-anak nih pada bilang, "Ya ustazah." Fanzur madza tara. Jangan pikir, nih ya satu hal ya, untuk penggunaan kalimat berita, kemudian kalimat tanya dalam percakapan kita hari-hari. Terus gini nih Bu nih, jangan kamu pikir gini, anak saya masih kecil, dia tidak akan mengerti. Salah. Nabi Ibrahim ngajak ngomong kayak begini, bukan nama anak umur 20 tahun. Bukan nama anak umur 15-17 tahun Bu. Ini Nabi Ismail umurnya 8 atau 7 tahun. Masih sangat belia ibu-ibu saudara sekalian. Diajakin ngomong hal seberat ini. Nak, ayah bermimpi, ayah menyembelih kamu. Anak udah paham bahwa mimpinya orang tua, mimpinya Nabi itu adalah perintah dari Allah. Mimpinya Rasul, wahyu dari Allah, anak udah paham. Makanya Nabi Ibrahim cuma nambahin fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Ibu-ibu saya sekalian, anakmu mengerti. Makanya nih maaf teman-teman saya sekalian. Dengarkan saya. Kamu kalau menikah kemudian memutuskan untuk bercerai, ajak bicara anak. Saya minta tolong sama kamu, ajak bicara anak.
Kamu nggak tahan sama rumah tanggamu, saya sih akan minta kamu untuk bertahan ya. Kecuali kalau kasusnya memang sangat-sangat berat gitu. Tapi kalau kasusnya cuma urusan itu tadi tuh, nyangkut sama kainnya tetangga. Teman-teman sih sekalian, kalau urusannya yang masih bisa didiskusikan, masih bisa dibicarakan baik-baik gitu, saya sangat menyarankanmu teman-teman untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Karena emang urusan perceraian tuh setannya, ya Allah, setannya itu setan-setan kelas atas, pengganggu manusia yang nomor satu. Kalau istilahnya nih ya, istilah artis tuh ya, istilah artis nih, ini nih yang udah dapat trofi penghargaan, apa tuh namanya tuh, Piala Citra tuh. Di kalangan setan tuh, setan yang dapat Piala Citra, setan yang berhasil memisahkan pasangan suami istri. Itu dia. Tapi kalau kamu harus bercerai, teman-teman sekalian, kalau harus bercerai, ajak diskusi anak. Tentu bukan anak umur 1 tahun. Anak yang udah mulai bisa diajakin bicara tuh, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Pakai bahasanya mereka, jangan yang repot-repot juga. Bahasanya, nah bapak kamu tuh udah gak sayang lagi sama kita mau ditinggalin sama dia. Ya itu namanya menghasut ya, kompor namanya. Bukan. Maksud saya ada kehidupan mereka yang harus kita jalani sesudahnya, yang harus mereka jalanin sesudahnya. Jangan sampai kalian karena ketidakmampuan kalian mempertahankan rumah tangga, kalian menghancurkan kehidupan anak-anak kalian. Ini saya terus-terusin, saya marah-marah nih. Biar saya nggak marah-marah dah, saya lanjutin aja. Fandur madza tara. Nabi Ibrahim ngajak bicara sama anaknya, nanya pendapatnya dia seperti apa. Keren banget ternyata. Qala ya abatif al ma tu'mar. Jawabannya Nabi Allah, Ismail. Ayah, jika memang ayah diperintahkan Allah, kerjakanlah ya, jangan ragu, jangan bimbang. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan bangga sama saya sebab insya Allah ya, saya akan menjadi seseorang yang mampu sabar menghadapi ujian ini. Ujian disembelih sama bapaknya, sabar katanya. Punya nyawa berapa Ismail? Dia punya nyawa hanya 1. Akan tetapi dia punya iman yang kuat luar biasa. Hasil didikan ibu yang penuh keimanan kepada Allah Ta'ala. Makanya Bu, imanmu tuh yang kuat, biar anak-anakmu juga imannya kuat. Iman kamu tuh yang kuat, biar orang-orang di sekeliling tuh selalu menjadi kuat hidupnya, kuat hatinya. Kamu kalau anak misalnya gitu kan, ya ampun mah, gimana nih mah, susah banget nih mah. Tenang nak, gak ada yang susah, ada Allah sama kita, beres. Mah bayarnya mahal banget loh mah, ternyata mah, kita gimana ya mah. Tenang nak, kita emang gak punya, tapi kan Allah maha kaya, kita minta sama Allah, nanti Allah gampangin insya Allah. Gitu, anak jadi kuat hatinya, mah ujian nih mah, susah banget nih mah. Begini mah, begitu mah, tenang nak, gak apa-apa. Ujian ini kan cuma urusan dunia nak, gak apa-apa. Mama sih nak, daripada ujian dunia ini mama lebih doain kamu biar kamu lulus semua ujian dari Allah SWT. Tenang, insya Allah. Kita punya Allah, kita akan mampu melewati semuanya nak. Gitu, jangan kemudian, oh susah banget ya nak, ya ampun nak, gimana tuh nak ceritain. Tambah dia ini gitu kan, dia jadi kecil hatinya gitu. Oh susah, nggak bakalan bisa kamu mah modelannya kayak gitu. Udah nggak usah ikut ujian. Ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Kata anaknya gitu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Anak pun akhirnya siap-siap. Sama ya, istrinya dibawain kain buat nutupin badan anaknya biar Ibrahim gak kelihatan muka anaknya. Anaknya juga minta kayak gitu. Anaknya terus bilang, ayah bawa pedangnya ya yang tajam ya. Biar kenapa nak? Saya takut ayah pedangnya kalau gak tajam nanti saya sakit. Kalau saya sakit saya teriak. Kalau saya teriak, ayah mungkin akan mengurungkan niat ayah menyembelih saya. Panjang bener pikirannya. Baik nak, bawa kain buat nutupin badan anaknya, bawa pedang paling tajam. Mereka pun berjalan berduaan, diiringi Siti Hajar yang melepas mereka dari pintu rumah. Teman-teman sekalian, nangis Siti Hajar, ngebayangin nih habis ini nih, suami saya pulang sambil ngegendong jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Ibrahim pun juga udah patah hatinya teman-teman sekalian, ngebayangin sekarang tangan ini saya genggam, akan tetapi beberapa saat lagi ia sudah tidak mampu lagi untuk ikut menggenggam tangan saya karena ia sudah tidak lagi bernyawa. Dan bisa kebayang perasaannya Ismail juga kesedihan seperti apa yang dialami anak usia 7-8 tahunan ini ketika menggenggam tangan ayahnya dan berpikir bahwa itu adalah genggaman untuk kali yang terakhir. Saudaraku sekalian, setan memanfaatkan momen tersebut. Datang kepada Hajar, kemudian dia bilang, suami macam apa dia itu Hajar? Dan kamu bisa segitunya aja membiarkan suamimu tersebut itu menyembelih anakmu. Siti Hajar ngambil batu dilempar. Suara tersebut, isya'yalain, kurang ajar kamu emang dasar setan. Sana, enyahlah kamu wahai setan. Saya hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan saya akan laksanakan, sami'na wa ata'na. Tak akan ada yang kusesali dari apapun perintah Allah. Yang akan aku sesali adalah ketika aku tidak melaksanakan perintah tersebut. Tapi selagi itu perintah Allah dan saya akan menjalaninya dengan cara yang terbaik. Sebab saya adalah hamba Allah. Kemuliaan seorang hamba adalah ketika ia menjalankan perintah Tuhannya. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim lempar lagi pakai batu. Datang pada Nabi Ismail. Nabi Ismail lempar lagi pakai batu. Gitu kan, makanya ada syariat melempar jumroh tuh Bu, di waktu haji itu. Itu tuh sebagai isyarat aja gitu, buat kamu ingat dalam hidup itu kamu harus melempar pembisik-pembisik keburukanmu dengan batu-batu keimanan dalam hatimu. Jangan dibiarin, jangan diikut-ikutin. Kompor-kompor tuh mesti kamu padem-pademin. Yang suka manas-manasin, yang suka jangan mau dipanas-panasin teman-teman, harus diadem-ademin pakai keimanan. Biar pada hilang gitu. Bukan artinya kalau lempar jumroh tuh lempar setan beneran. Saya pas habis selesai haji, saya pas ngelongok tuh di situ tuh, saya haji itu lempar jumrohnya yang paling akhir tuh orang-orang udah pada tahalul, udah pada keluar tuh, udah nafar. Saya lempar yang terakhir, pas saya liatin tuh di lubangnya itu isinya macem-macem, bukan cuma batu, ada bakyak, sendal jepit, swallow, segala macam warna ada di situ. Begitu saya lihat, saya langsung tahu nih kalau enggak orang Jakarta nih, orang Bekasi, kalau enggak orang Jawa nih yang pakai bakyak nih. Lemparnya pakai balas dendam, kayaknya aduh nggak cuma batu nih mah, setan nih emang kayaknya setan saya nggak cukup terima batu kerikil nih kayaknya nih, bakyak nih, petak. Kalau nyampe nya langsung ke situ sih mendingan Bu, takut kena kepala orang. Dada aja. Sampai deh di tempatnya, ada batu rata, kata Nabi Ibrahim sama Ismail. Di sini kayaknya enak nih. Iya betul ayah. Ayo ya. Ismail, saya tajemin dulu pisaunya. Betul ayah. Tajemin dulu. Krek. Nabi Ismailnya baringan. Tallahu lil jabin. Diletakkan
baringan di atas pelipisnya. Ditutupin, udah tajam nih pisaunya, pedangnya. Nabi Ismail ditutupin pakai kain yang tadi yang dibawa. Nabi Ibrahim memasukkan dua tangannya, tangan kanan megang pedang, tangan kiri pegang kepalanya Nabi Allah Ismail. Sampai Nabi Ibrahim merasakan dinginnya mukanya Ismail kala itu. Nabi Ismail sampai terasa dinginnya pedang, ujungnya pedang yang nempel di lehernya. Nabi Ibrahim menghadapkan dirinya kepada Allah. Kemudian dia bilang, ya Allah, aku akan melaksanakannya ya Allah. Aku akan melaksanakannya ya Allah. Dipejamkannya matanya, kebayang-bayang saat anaknya menggenggam tangannya, kebayang-bayang saat jalan bareng, kebayang-bayang saat makan bareng, bayang-bayang saat sholat bareng, bayang-bayang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku hambamu, anakku hambamu. Andai tidak karena perintahmu tak akan pernah kerjakan hal yang semacam ini. Akan tetapi perintahmu ya Allah, perintahmu ya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Nabi Ibrahim meleleh deras air matanya, berbarengan dengan darah yang mengucur membasahi tangannya. Nabi Ibrahim melepaskan pedang tersebut. Ia menangis terseduh-seduh. Saat itulah tiba-tiba kedengaran suara, Abah, Abah. Nabi Ibrahim terkejut, dia segera melepaskan, segera menyingkap kain yang dia bawa tersebut. Dan di sanalah dia melihat seekor kambing yang berdarah-darah, dengan darah yang sampai membanjiri tangannya, pedangnya. Sementara Ismail dekat dengan tubuhnya telah diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat malaikat Jibril tepat pada waktu yang pas, pada waktu yang tepat, bikin Nabi Ibrahim tergeser ke arahnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang disembelih adalah seekor kambing. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah menyepakati atau engkau telah melaksanakan perintahmu yang kami berikan lewat mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Inna hadzalahu wal balaul mubin, ini adalah ujian yang sangat nyata, sangat besar bagimu wahai Ibrahim, baginya wahai Ismail, bagi Nabi Ismail dan juga bagi Hajar. Fadainahu bidzabhin adzim, kami gantikan Ismail dengan penyembelihan yang sangat besar. Tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan Ibrahim, diabadikan dengan apa? Dengan perintah haji, dengan perintah penyembelihan kurban, dengan perintah puasa dan lain sebagainya sampai di zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah. Intinya bukan nyembelih kambing, intinya adalah melaksanakan, mengorbankan apapun yang kita cintai demi mencari cinta Allah Sang Maha Sejati. Itu intinya teman-teman. Dan ketika kita bisa melaksanakannya, Nabi Ibrahim itu apa yang gak didapat? Cinta anaknya dia dapat, cinta istrinya dia dapat, kan begitu ya? Kemudian dikaruniai Allah dapat membangun Ka'bah yang sampai dengan sekarang seperti yang tadi saya telah sampaikan, semua orang yang tawaf di Ka'bah, Nabi Ibrahim ikut serta mendapatkan pahalanya. Tiap orang tawaf, Nabi Ibrahim ikut serta mendapatkan pahalanya. Masya Allah, Masya Allah. Yuk teman-teman saya sekalian, kita baca suratul Fatihah. Untuk keterangan mengenai kurban, saya nggak punya cukup waktu karena saya harus ngajar lagi di Masjid Raya Al Ittihad.
Saya akan akhiri kajian ini untuk keterangan mengenai apa aja yang mesti teman-teman laksanakan di hari-hari Dzul Hijjah. Silakan dengarkan kajian-kajian saya di YouTube, banyak ya Bu ya. Kajian saya di sana silahkan dengarkan, simak dengan baik. Bacaan-bacaannya juga udah saya taruh di feed Instagram saya. Ibu-ibu yang nggak punya Instagram boleh minta anaknya buat bukain, kemudian minta untuk di print ya, biar bisa jadi lembaran, ibu-ibu enak bacanya di rumah masing-masing. Seperti itu. Dan buat adik-adik juga yang pada pakai Instagram dan lain sebagainya, silahkan jangan tinggalkan bacaan-bacaannya untuk dibaca pada hari-hari yang mulia ini, sehingga kemuliaannya 10 hari di bulan Asyuril Hurum ini, bulan Asyura ini, bulan Dzul Hijjah ini berhasil kita dapatkan insyaallah. Terakhir kita akan baca suratul Fatihah.